Shalom, selamat siang semua. Sebelum kita bersama-sama memasuki perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih kalau pada siang hari ini kami boleh berkumpul walaupun melalui aplikasi Zoom dan Instagram. Kami bersyukur karena kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang begitu indah yang sudah boleh kami nyanyikan bersama-sama. Dan pada saat ini kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau boleh mengurapi kami dimanapun kami berada, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, seperti yang sudah dipublikasikan melalui Instagram ya. Sebelumnya saya ingin memberitahu dulu kalau kita kan live menggunakan Zoom dengan Instagram. Jadi ada kalanya saya akan fokus ke Zoom, ada kalanya saya akan fokus ke Instagram juga. Nah pada hari ini kita akan bersama-sama memulai ibadah kita, pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin ada juga yang udah lupa dengan kakak. Kakak ini salah satu dari tim misi dari Saat yang pernah pelayanan di Kalam Kudus Jayapura. Nama kakak Ari. Mungkin kalau teman-teman yang sering ikut ibadah selama sebulan ini, mungkin sudah pernah ketemu dengan teman-teman kakak yang lain, seperti Imelda, Venesia, dan juga Andi. Nah, kami berempat dulu pelayanan di Kalam Kudus Jayapura. Secara khusus saya ditempatkan waktu itu di pos pelayanan di Arso 4. Jadi salam kenal bagi kita semua. Dan kita akan segera memulai perenungan firman Tuhan kita dengan judul Surat dari Seorang Murid kepada Para Murid. Nah, perenungan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-8, dan juga 2 Korintus 3, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Yang pertama dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-8, berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Oke, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkannya, tetapi juga yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, tentu kita semua tidak asing dengan gambar ini. Ini adalah gambar dari sebuah surat, kumpulan dari sebuah surat. Nah, menurut teman-teman,
kira-kira surat menyurat itu masih relevan nggak sih sampai saat ini? Masih zaman nggak sih kalau kita mengadakan surat menyurat? Tentu jawabannya akan bermacam-macam ya. Ada yang bilang udah nggak zaman. Ada yang bilang masih relevan kok, masih zaman. Nah, karena kemajuan teknologi, apalagi dengan banyaknya aplikasi yang untuk chatting, untuk dan lain sebagainya, itu perlahan-lahan surat menyurat ini menjadi kurang relevan memang. Seperti satu kata teman kita di Instagram, dia berkata bahwa udah tidak relevan lagi. Ya. Nah, tetapi untuk instansi-instansi tertentu itu masih relevan. Contohnya, ketika berada di dalam satu instansi sekolah, ketika orang tua kalian mau dipanggil untuk ke sekolah pasti melalui surat, tidak mungkin melalui WA atau dan lain sebagainya ya, atau mungkin melalui aplikasi, tentu tidak mungkin. Tetapi melalui surat yang tertulis itu akan diberikan kepada siswa dan siswa akan menguruskannya kepada orang tua. Nah, mungkin kalau kalian nanti seiring bertambahnya usia, ketika kalian sudah bisa mengatur diri kalian masing-masing, kalian akan berhadapan dengan yang namanya surat tagihan. Entah tagihan pembayaran telepon, atau kalau sekarang pembayaran pasca bayar gitu ya, atau mungkin tagihan-tagihan yang lain, tagihan listrik, tagihan air gitu. Tapi sekali lagi, karena kemajuan teknologi, jadi semua sudah perlahan-lahan fungsi surat ini udah kurang begitu ya. Karena kalau kita mau cek tagihan telepon, tagihan listrik, dan sebagainya, kita sudah bisa cek melalui entah melalui mobile banking atau melalui Grab gitu ya. Ada Grab Bills gitu ya. Jadi kita bisa cek semuanya dari situ. Nah, tetapi tetap ada hal-hal yang tidak bisa menggantikan peran surat dalam kehidupan kita. Contohnya, kalau seandainya dalam instansi pemerintahan, surat ini memegang peranan yang sangat penting. Contohnya, kita mengenal ada surat edaran, ada surat keputusan, dan lain sebagainya. Ini yang membuat sesuatu itu menjadi benar-benar sah gitu ya. Nah, jadi masih zaman nggak surat menyurat? Kalau untuk keperluan pribadi mungkin udah nggak relevan ya, tetapi kalau untuk keperluan yang lain masih relevan. Nah, kalau begitu, apa sih yang menjadi bagian-bagian dalam sebuah surat? Kita jadi kembali belajar bahasa Indonesia ya. Nah, bagian yang pertama yang menyusun sebuah surat itu ada pengirimnya, atau ada orang yang sumber dari surat itu berasal, pengirim ya. Dan yang kedua tentu ada penerima. Yang ketiga ada isinya, atau ada hal yang ingin disampaikan atau menjadi tujuan penulisan surat. Dan yang keempat ada tanda tangan dan materai. Oh ya benar, ada masukan, ada kop surat juga, benar. Itu untuk instansi pemerintahan biasanya pakai kop surat, atau instansi yang resmi gitu ya, atau perusahaan-perusahaan biasa pakai kop surat. Terima kasih untuk masukannya. Dan kalau kita kaitkan dalam kehidupan spiritual kita, kehidupan rohani kita, sebenarnya Alkitab itu adalah sebuah surat juga. Alkitab itu sebuah surat yang menyatakan isi hati Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, melalui dari kalimat singkat ini kita mengerti bahwa Alkitab itu ada yang menulis, ada yang penerima, dan ada juga yang memateraikannya. Contohnya, yang kita imani bahwa ketika Alkitab itu diibaratkan sebagai sebuah surat, maka pengirimnya tentu adalah Allah. Allah yang menuliskan surat itu melalui para penulis Alkitab. Ditujukan kepada siapa? Kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Siapa yang
menandatangani atau memateraikannya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang menjamin bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah ini benar dari Dia. Seperti yang kalau kita bersama-sama lihat di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memiliki fungsi sebagai ini. Nah, itu juga yang menjadi, kalau kita menggunakan Alkitab dengan gambaran sebagai surat, inilah yang bisa kita lihat bersama-sama. Nah, oleh karena itu, kita akan masuk kepada apa yang menjadi isi surat itu. Apa yang menjadi, atau apa hal yang harus disampaikan, atau yang menjadi tujuan penulisan surat. Nah, salah satu dari isi hati Tuhan yang tidak pernah lekang oleh waktu, atau selalu ada, tidak pernah berubah isinya sepanjang masa, mulai dari penciptaan sampai pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, isi hati Tuhan terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 tadi yang kita baca bersama-sama, yaitu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini adalah salah satu isi hati Tuhan sepanjang masa bagi setiap umatnya ya. Dan ini kita kenal dengan peristiwa kenaikan. Bagian ini sangat familiar bagi kita ketika kita menjelang masa-masa kenaikan seperti saat ini ya. Hari Kamis nanti kita akan adakan ibadah kenaikan, dan ini kembali yang akan digemakan oleh gereja. Nah, kamu akan menjadi saksiku, begitulah kata firman Tuhan. Tepatnya kata Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Nah, menurut kalian apa sih artinya menjadi saksi Tuhan? Istilah saksi kita mungkin kurang familiar dalam kehidupan sehari-hari kali ya. Tetapi dalam konteks-konteks tertentu, istilah saksi ini memegang peranan yang sangat penting, karena mereka yang menyaksikan satu peristiwa. Contohnya, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari di pengadilan, di dalam ruang lingkup pengadilan, kita akan menemukan istilah saksi. Dia akan bersaksi tentang kebenaran yang dilihat, dirasa, atau didengarnya. Kemudian ketika seseorang sedang melakukan pernikahan, nah, istilah saksi juga ini menjadi sangat memegang peranan penting ya, karena dia menyaksikan satu peristiwa pernikahan, dan dia, ketika orang-orang meragukan pernikahan itu, dia bisa memberikan kesaksian yang baik bahwa pernikahan itu memang sudah terjadi. Atau dalam kasus perkelahian, saksi juga ini bisa memegang peranan yang sangat penting juga, karena dia akan bersaksi tentang kebenaran dari satu peristiwa. Oleh sebab itu, apa artinya menjadi saksi Tuhan? Jika kita kaitkan dengan peristiwa kenaikan yang akan kita peringati pada hari Kamis nanti. Arti yang pertama menjadi saksi Tuhan adalah memberitakan tentang apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan dengan iman yang benar di hadapan Tuhan. Nah, berarti yang menjadi poin utama dari menjadi saksi Tuhan adalah memberitakan apa yang diajarkan oleh Yesus, bukan oleh orang-orang lain. Apa yang dilakukan oleh Yesus, karya apa yang Yesus lakukan dalam masa-masa dia pelayanan di dunia ini. Dengan iman yang benar di hadapan Tuhan berarti kita benar-benar meyakini bahwa setiap hal yang diajarkan Yesus, setiap hal yang dilakukan oleh Yesus itu adalah hal yang real, hal yang tidak pernah habis gitu ya dalam kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu, ketika berbicara tentang menjadi saksi Tuhan itu sangat penting gitu ya, sangat penting untuk kita imani.
untuk kita hidupi juga. Nah, kalau begitu apa sih artinya menjadi saksi Tuhan? Apa sih artinya menjadi saksi Tuhan? Yang kedua, itu berkaitan dengan menghidupi apa yang diberitakan. Kita menghidupi apa yang diberitakan. Jadi dalam pengertian, kita tidak hanya omong doang, tetapi kita juga melakukannya. Entah ada orang yang lihat, ataupun tidak ada orang yang lihat, kita tetap menghidupi apa yang kita beritakan, apa yang kita sudah dengar, gitu ya. Oke. Nah, kalau begitu, mengapa sih kita harus menjadi saksi Tuhan? Mengapa kita harus menjadi saksi Tuhan? Alasan utamanya adalah karena kita ingin ikut berpartisipasi di dalam pengajaran Tuhan, yaitu dalam amanat agung yang Tuhan berikan. Kamu akan menjadi amanat agung yang terdapat dalam Matius pasal 28 ayat yang 18 sampai ayat yang ke-20 kakak akan bacakan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah alasan mengapa kita menjadi saksi Tuhan, karena kita mau mengambil partisipasi di dalam menyebarkan tentang kerajaan Allah ini. Kita mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Dan alasan yang kedua mengapa kita menjadi saksi Tuhan adalah karena kita mengasihi Dia. Kita mengasihi Tuhan yang sudah rela mati bagi kita dan menjadi penebusan bagi kita semua. Nah, menurut kalian menjadi saksi Tuhan itu gampang atau susah nggak sih? Susah atau gampang gitu ya? Kadang ya kita mendapati bahwa menjadi saksi Tuhan itu tidak semudah teorinya. Kadang kalau kita mau menjadi saksi Tuhan, kita berusaha hidup seturut dengan kehendak Tuhan, kita malah dibilangin sok suci lu, atau enggak ya udah jadi pendeta aja, atau enggak kalau kamu mau hidup suci, kamu aja sendiri, nggak usah ajak-ajak saya. Hidup ya hidupku sendiri, kamu nggak usah campur-campurin gitu. Jadi kalau kamu jadi saksi Tuhan, kita berusaha untuk menjadi saksi Tuhan, kita akan menemui banyak tantangan. Kita akan menemui banyak orang-orang yang mengejek kita. Jadi sekali lagi, menjadi saksi Tuhan itu ternyata susah-susah gampang, dan gampang-gampang susah. Gimana sih maksudnya susah-susah gampang dan gampang-gampang susah? Kita akan bersama-sama melihat dari satu tokoh firman Tuhan, satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Paulus. Kita sudah membaca dan salah satu bagian dari surat Paulus, yaitu dari 2 Korintus pasal yang ketiga ya. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu dengan singkat siapa itu Paulus. Paulus adalah dulu seorang penganiaya jemaat. Tapi Tuhan menangkap dia dalam perjalanannya ke Damsyik. Dia bertobat dan kemudian dia menjadi pengikut Kristus. Nah, setelah dia menjadi pengikut Kristus, dia menuliskan 13 surat di dalam Perjanjian Baru. Oleh sebab itu, kita bisa mengatakan bahwa hampir setengah dari Perjanjian Baru atau 13 dari 27 kitab dalam Perjanjian Baru itu adalah hasil karya dari Paulus. Jadi dia ngalah-ngalahin penulis Injil, dia ngalah-ngalahin murid-murid yang lain. Nah, mengapa? Karena memang Tuhan sudah memberikan dia porsi seperti itu. Jadi kita nggak bisa membanding-bandingkan ya. Nah, semasa Paulus menjadi saksi Kristus di dalam jabatan rasulnya, itu ketika dia melayani, dia tuh banyak disalah mengerti oleh orang-orang. Terutama orang-orang yang
tidak senang dengan dia. Nah, tetapi apakah Tuhan meninggalkan dia dalam masa-masa dia melayani? Tentu saja tidak. Kalau kita melihat di Injil Yohanes dan juga di Kisah Para Rasul yang tadi kita baca, bahwa Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai dia. Oleh sebab itu, selama dia menjadi saksi Kristus, dalam suka dan dukanya Tuhan beserta dengan dia, yaitu melalui pendampingan Roh Kudus. Nah, salah satu suka duka Paulus kita akan lihat dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ini. 2 Korintus pasal yang ketiga ini, seperti yang kita lihat tadi, yang sudah kakak bacakan juga, di situ Paulus mengalami satu masalah. Masalahnya adalah ada yang berkata bahwa Paulus ini memiliki motivasi yang lain ketika memberitakan firman Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa Paulus ini mencari keuntungan. Dia mencari keuntungan baik secara materi maupun juga secara politik gitu ya dalam melayani Tuhan. Oleh sebab itu, dalam bagian yang sudah tadi kakak bacakan, 2 Korintus pasal yang ketiga itu, Paulus berusaha untuk membela integritas dan kesaksian hidupnya. Dia berkata bahwa tidak semua yang dikatakan oleh orang-orang tentang dia itu benar, apalagi orang-orang yang mau menjatuhkan dia. Mengapa? Karena setidaknya ada hal-hal yang diketahui oleh jemaat yang dia layani, secara khusus jemaat Korintus, karena Paulus pernah tinggal bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka harusnya bisa mengerti dan mengetahui bahwa Paulus melayani jemaat Tuhan itu dengan maksud yang murni, dan dia dapat mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak peduli dengan apa yang orang-orang katakan, tetapi ketika semuanya ini Paulus lalui dan jemaat menjadi tidak percaya, itu membuktikan bahwa ada sesuatu yang bukan dalam diri Paulus yang salah, tetapi dalam jemaat. Mengapa mereka tiba-tiba tidak percaya? Nah, mereka terlalu banyak mendengar tentang apa yang orang-orang lain katakan tentang Paulus, sehingga itu mengakibatkan mereka menjadi kurang percaya sama Paulus. Dan dalam bagian ini, Paulus mengklarifikasi semuanya. Jemaat Korintus dan jemaat-jemaat yang lain yang pernah Paulus hidup bersama-sama dengan mereka seharusnya dapat melihat dengan jelas integritas dan kesaksian hidup Paulus. Sebab sekali lagi, Paulus pernah tinggal bersama-sama dan melayani bersama-sama dengan mereka. Oleh sebab itu, harusnya tidak ada keraguan yang muncul dalam diri jemaat Korintus ketika berkaitan dengan integritas dan kesaksian hidup dari Paulus. Sebab ini ya, integritas dan kesaksian hidup Paulus setelah mengenal Kristus, itu yang dia bawa di dalam pelayanannya. Itu yang dilihat oleh orang-orang yang dia layani. Secara khusus orang-orang dalam hal ini jemaat Korintus. Dan integritas dan kesaksian hidup Paulus itu seolah-olah memanggil jemaat Korintus juga untuk meneladani Kristus. Mungkin ini sama seperti yang menyinggung khotbah yang minggu lalu ya, yang ketika Andi ngomong be imitators of Christ, itu kemungkinan diambil dari Korintus ini juga. Karena dalam Korintus 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama, di situ Paulus menuliskan bahwa jadilah pengikut Kristus sama seperti aku mengikut dia. Jadilah pengikutku sama seperti aku mengikut Kristus. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini yang merangsang jemaat Korintus untuk meneladani Kristus, sebab mereka telah melihat teladan hidup Paulus. Dan ketika mereka meneladani Kristus, mereka itu menghasilkan buah bagi kemuliaan Kristus melalui pelayanan Paulus. Nah, mengapa melalui pelayanan Paulus?
Karena Paulus yang memberikan mereka contoh, Paulus yang memberikan mereka pengajaran, Paulus yang memberikan mereka teladan iman, sehingga mereka bisa mencontoh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Kristus. Nah, di situ kita dalam 2 Korintus pasal yang ketiga tadi, kita melihat ada satu frase yang digunakan oleh Paulus, yaitu surat pujian. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah a letter of recommendation. Jadi a letter of recommendation ini, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah surat rekomendasi, kita melihat bahwa surat pujian yang Paulus maksudkan adalah bahwa jemaat Korintus ini menjadi satu surat rekomendasi bagi orang-orang di sekitarnya untuk mereka boleh mengenal Kristus, untuk mereka boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Nah, jadi ketika mereka menjadi saksi Tuhan, jadi mereka juga secara otomatis menjadi pelayan-pelayan dari perjanjian baru. Mereka sudah menjadi saksi Tuhan, mereka menjadi surat-surat pujian untuk menarik orang mendekat kepada Kristus. Dengan cara itulah mereka menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian, yaitu perjanjian yang baru. Nah, kalau kita melihat, itu adalah gambaran umum dari 2 Korintus pasal yang ketiga ini. Kalau kita bersama-sama kembali melihat, mereview secara singkat, jadi 2 Korintus pasal yang ketiga ini adalah tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa mereka adalah surat pujian untuk Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi ini bukan surat yang untuk disimpan sendiri, tetapi ini adalah surat yang dapat dibaca oleh semua orang. Mengapa? Karena kesaksian hidup itu tidak bisa disembunyikan. Itu tidak bisa, mungkin bisa kita palsukan di hadapan orang, tetapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa palsukan itu. Nah, tentu saja yang Paulus maksudkan adalah mereka tidak boleh menjalani hidup yang berbeda, sebab mereka adalah surat pujian Kristus. Jadi, ketika mereka ada di gereja, maupun berada di luar gereja, entah di sekolah, di tempat kerja, atau dimanapun, mereka harus punya integritas. Ketika mereka mengaku sebagai murid Kristus, maka mereka harus menunjukkan itu, sebab mereka adalah surat pujian Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, tentu saja bagian ini masuk di dalam kanon Alkitab, dan Alkitab itu adalah ditujukan kepada orang-orang percaya yang ada di sepanjang zaman, termasuk dengan zaman kita pada saat ini. Jadi, ketika bagian firman Tuhan ini dimasukkan dalam Alkitab, itu tentu adalah menjadi pedoman bagi kita. Oleh sebab itu kita tahu bahwa setiap orang percaya di sepanjang zaman, termasuk kita yang hidup pada zaman ini, kita semua adalah surat pujian yang dapat dibaca oleh siapapun. Oleh sebab itu kita harus menjaga kesaksian hidup kita menjaga integritas hidup kita, dan sehingga kita boleh menjadi kemuliaan bagi nama Kristus. Nah, seperti yang tadi kakak sudah sampaikan, bahwa menjadi saksi Tuhan itu susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Mengapa? Kalau Paulus saja mengalami banyak kesusahan, bagaimana dengan Tuhan kita, Yesus Kristus? Selama Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia menjadi saksi bagi tentang siapakah Allah yang harusnya mereka kenal, tentang siapakah Bapanya. Tetapi kalau kita melihat dalam tulisan Yohanes dan juga Injil-Injil yang lain, kita akan menemukan bahwa dunia itu menolak Kristus. Dunia tidak senang dengan apa yang Kristus sampaikan. Mengapa? Karena itu bertentangan dengan kehidupan mereka.
Jadi dalam Yohanes pasal 15 ayat yang 18 sampai ayat yang ke-20, kakak akan bacakan. Ini adalah perkataan Kristus kepada murid-muridnya. Oleh sebab itu kepada kita juga yang hidup pada saat ini. Kristus berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu." Jadi ini adalah salah satu pesan dari Yesus sebelum dia ditangkap. Ini adalah pesan yang harus kita ingat bahwa ketika kita menjadi saksi Tuhan itu bukanlah hal yang mudah. Paulus sudah menyaksikan bahwa itu bukan hal yang mudah. Yesus juga sudah menyaksikan bahwa itu bukanlah hal yang mudah. Tapi satu hal yang kita pegang dalam perjalanan kita menjadi saksi Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita seorang diri. Tuhan menyertai kita melalui Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu bagaimana dengan kita semua? Bagi kalian anak-anak muda, bagi kakak sebagai rohaniwan, atau bagi siapapun, susah nggak menjadi saksi Tuhan? Jawabannya ini ya, susah-susah gampang dan gampang-gampang susah. Inilah mengapa menjadi saksi Tuhan itu susah-susah gampang dan gampang-gampang susah. Godaan untuk mengikut arus dunia itu sangat besar. Susah kalau kita masih ingin diakui oleh dunia ini. Kita masih ingin menjadi menjadi rekan kerja bagi dunia ini. Ketika kita masih ingin ikut tren yang ditawarkan oleh dunia ini, bukan berarti tren yang kakak maksud bukan berarti teknologi gitu ya. Kita mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi, itu memang sewajarnya karena kita bagian daripada itu. Tetapi yang kakak maksudkan ketika godaan untuk ikut arus dunia itu sangat besar, itu adalah melalui gaya hidup. Contohnya ketika kalian ya sebentar lagi kan akan ujian online. Godaan untuk ikut arus dunia itu sangat besar. Contohnya ketika teman-teman kalian banyak yang mengajak kalian untuk kerjasama. Kan ujian online-nya di rumah. Gimana kalau kita bentuk grup aja? Jadi ketika soalnya kita sudah dapatkan, kita bisa tukar jawaban di grup itu. Wah, itu godaan yang sangat besar gitu ya. Apalagi tidak ada yang lihat. Apalagi tidak ada yang bisa mengawasi kita. Itulah yang kakak maksudkan godaan untuk ikut arus dunia itu begitu besar. Kita mau mempertahankan integritas kita mau mempertahankan kesaksian hidup kita. Tetapi sekali lagi, godaan itu tidak akan hilang. Kita akan selalu dicobai oleh sang pencoba itu, yaitu iblis itu. Godaan untuk ikut arus dunia itu sangat besar. Oleh sebab itu kita harus memiliki fondasi iman yang kuat, yaitu bahwa kita melakukannya karena kita mengasihi Kristus. Kalau kita mengasihi Kristus, kita nggak mungkin akan mengecewakannya. Sama seperti ketika kita mengasihi seseorang, entah orang tua, atau pacar kita mungkin, kita kan nggak mau membuat mereka kecewa. Oleh sebab itu ketika kita mengasihi Kristus, kita juga nggak boleh membuat Kristus menjadi kecewa. Oleh sebab itu, ini adalah pesan dari seorang murid, yaitu Paulus,
kepada para murid, yaitu kita, kakak, kalian, dan juga orang-orang percaya yang pernah membaca bagian firman Tuhan ini. Pesan dari seorang murid itu, pesan dari Paulus adalah, setiap orang percaya di sepanjang zaman, itu adalah surat pujian bagi Kristus. Surat pujian bagi Kristus itu berarti, kita menjalani hidup yang berintegritas, bukan di hadapan manusia, apalagi di depan hamba Tuhan, tetapi kita menjalani hidup yang berintegritas di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi kakak tekankan, sebagai surat pujian Kristus, kita menjalani hidup yang berintegritas bukan di hadapan manusia, bukan di hadapan hamba Tuhan, tetapi di hadapan Tuhan. Kita menyaksikan kehidupan sebagai surat pujian Kristus ya, kita menyaksikan kehidupan yang takut akan Tuhan bukan untuk dilihat oleh orang-orang lain. Tetapi kita menyaksikan kehidupan yang takut akan Tuhan karena kita benar-benar mengasihi Tuhan. Bukan dengan motivasi untuk dilihat orang, apalagi orang-orang gereja ya. Wah, kamu suci sekali. Jangan, suci terlalu gimana ya. Tapi kamu terlalu saleh. Ya, mungkin itu lebih tepat daripada suci. Kamu saleh sekali gitu. Kamu bisa jadi teladan bagi teman-temanmu. Nah, bukan itu menjadi tujuan kita menyaksikan kehidupan yang takut akan Tuhan. Tetapi kita menjalani hidup yang takut akan Tuhan itu karena kita benar-benar mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi atau bukan untuk dipuji oleh orang lain gitu. Nah, oleh sebab itu, sebagai surat pujian Kristus, ada yang lihat ataupun tidak ada yang lihat, kita, kakak, dan juga kalian semua, itu harus tetap menjaga kesaksian hidup, menjaga kehidupan yang berintegritas di hadapan Tuhan, karena sekali lagi kita adalah saksi Tuhan. Mungkin orang-orang tidak tahu dan tidak lihat apa yang kita lakukan, tetapi percayalah, Tuhan tahu dan Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, berkaitan dengan masa-masa kenaikan Tuhan Yesus ini, kita kembali diingatkan bahwa kita ini adalah saksi Tuhan. Kita sebagai orang yang sudah dipilih untuk diselamatkan, kita harus memberitakan tentang Tuhan. Memberitakan tentang Tuhan baik melalui tutur kata kita, melalui kesaksian hidup kita, melalui pikiran kita. Kita harus mencerminkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, dalam menjelang masa-masa seperti ini, secara khusus dalam masa ujian online, kita pun harus menjadi saksi Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, secara khusus dalam ujian online, di mana tidak ada yang mengawasi kita, sekali lagi kakak sampaikan bahwa godaan untuk berbuat curang itu besar. Apalagi kalau ada ancaman, kalau kamu nggak mau kerja sama dengan aku, ya udah kita nggak usah temenan, kita selesai di sini. Wah, kita jadi terancam bahwa kita nggak akan ada teman, sehingga akhirnya kita mengkompromikan iman kita. Kita mengkompromikan, ya udah deh demi teman, saya akan memberikan jawaban deh, atau kita akan kerjasama aja dalam ujian kita. Ini demi pertemanan kita. Jangan, sekali lagi kakak sampaikan, jangan. Kita ini adalah saksi Tuhan. Kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita tidak menjadi terang bagi sesama kita, orang-orang akan bertanya, lah orang Kristen aja bisa nyontek, orang Kristen aja bisa melakukan hal-hal yang orang dunia lakukan, kenapa kita harus percaya sama Kristus?
Nah, kalau sampai ada orang yang berkata seperti itu adalah salah satu tanda tanya bagi kita semua. Apakah kita benar-benar telah menjadi saksi Kristus? Oleh sebab itu, kalau ada orang yang berusaha untuk menyeret kalian untuk melakukan hal-hal yang curang sebagai rohaniwan, kakak bilang jangan ya, jangan ikut dalam arus dunia ini. Sebab kita ini adalah saksi Kristus. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, itu semua adalah untuk kemuliaan Kristus, bukan untuk kita. Oke, sebentar lagi sudah waktunya selesai. Instagram ini udah ada pengingat waktu bahwa udah hampir sejam. Oleh karena itu, kakak akan akhiri ibadah pada hari ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Dan ingat bahwa kita adalah saksi Kristus. Oke? Apapun yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan, kita lakukan untuk kemuliaan nama Kristus. Bagi kalian yang mungkin terlambat untuk join, nanti kakak akan save live ini dan kalian bisa membukanya kembali.